Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Debat di UIN Semarang. Semalam saya melihat video itu dari salah satu akun di TikTok. Soal mungkin panitia dari UIN. Mungkin panitia datang ke Robitoh melampirkan surat undangan. Di situ tertera, ternyata debatnya itu soal sejarah para imigran Yaman masuk ke Indonesia. Sedangkan yang undangan dari Kiai Imad itu soal nasab. Itu di tempat yang sama, waktu yang sama. Saat saya melihat seperti itu, lalu mana yang bisa dipercaya? Yang dari UIN sendiri, di situ tidak tertulis soal nasab. Itu yang resmi dari UIN ke Robitoh. Lalu sebenarnya debatnya ini apa toh? Soal nasab atau soal sejarah? Ini gimana gitu loh. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, Robitoh ini kan diam, tidak bisa menjawab. Dan yang maju itu kebanyakan orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara asli, bukan orang-orang dari mereka. Bahkan saat debat di Kesultanan Banten saja, itu kan nggak ada apa-apanya, jawaban pun nggak ada. Yang ada juga meributkan soal teknik A, B, C, D begitu. Jadi ya zong gitu loh. Pembuktian tersambungnya nasab Ba'alwi ke Kanjeng Nabi kan nggak ada di situ. Tapi yang aneh yaitu, yang di UIN itu, katanya kemarin itu kan ada salah satu video, bahwa ada intimidasi atau bisa dibilang teror lah, ke panitia yang di UIN. Tetapi dari pernyataan panitia itu, dia berbicara memang akan ada cancel, tetapi dilanjutkan lagi. Lah ini loh, ini mencurigakan gitu loh. Jadi yang sudah nonton jangan mudah percaya dengan apa yang tampil di media itu, jangan mudah percaya. Yang dihadapi para pejuang tes nasab itu tidak bisa kalian tebak itu seperti apa yang tampil di video itu, tidak. 1001 macam wajah, 1001 macam action, seperti itu. Dan analisa saya yang paling mentok-mentok yang paling ramai juga pribumi versus pribumi. Padahal yang dipermasalahkan itu mereka. Harusnya yang debat yang paling maju ya mereka. Masa atau misalnya Anda di Australia, Anda keturunan orang Indonesia, lalu nasab Anda, identitas Anda diprotes orang, lalu yang jawab orang Jepang. Lalu yang jawab orang Australia. Harusnya kan Anda, misal Anda di Australia, hidup di sana, lalu identitas Anda tuh dikritik orang mau tahu kebenarannya. Yang jawab harusnya siapa? Anda toh, bukan orang Australia, apalagi orang Jepang, bukan. Nah ini yang terjadi di Indonesia semacam itu. Yang dikritik tuh orang Ba'alwi, yang jawab orang Nusantara asli. Lucu toh? Ini normal nggak? Ya nggak normal. Yang normal itu yang jawab ya mereka. Karena yang dikritisi itu orang dari Ba'alwi, maka orang Ba'alwi yang harus paling di depan. Bukan orang-orang yang tidak ada hubungan darah, gen dan lain sebagainya. Tidak. Kalau tidak punya hubungan di situ ya harusnya jangan. Apalagi soal sejarah juga. Dan ini jika memang debatnya soal sejarah, ini berbahaya bagi Robitoh loh. Bisa digugat Robitoh, karena Robitoh dulu yang mendirikan siapa? Di sejarah tuh ada banyak kok. Siapa yang mendirikan Robitoh? Lalu posisi mereka saat dulu zaman perjuangan tuh mereka sebagai apa? Jelas di sejarah banyak. Dan kalau misalkan kemarin tuh Robitoh mengundang Kiai Imad dan lain sebagainya, itu bisa dibilang pasti Robitoh punya salah satu senjata. Kemungkinan punya, tapi kemungkinan karena kepepet. Karena selama ini dengan berbagai macam hal atau oknum-oknum di luar Robitoh, ada yang persekusi dan sebagainya, bahkan yang paling fatal kemarin tuh di Karawang itu semua itu mandul. Nah akhirnya Robitoh ini terjun sendiri gitu loh. Setelah sedemikian lama, ini mereka tuh punya kartu as, entah mereka itu memang kepepet. Apa mau mati tanpa perjuangan begitu? Makanya harus berjuang. Nah ini akhirnya mereka kemarin mengundang, tapi tolak lah. Apalagi cara undangannya semacam itu. Dan akhirnya semalam saya melihat video itu, katanya berita yang beredar mau datang ke acara yang di Semarang. Basis NU, basis Aswaja Tulen. Tapi tetap dijamin aman tetap gitu loh. Dan kemungkinan ya analisa saya itu ya nanti akan ribut soal apa? Debat di teknik. Seperti kemarin yang di situ, yang di Banten. Kalau semacam itu ya tidak akan pernah selesai. Harusnya kan simpel. Kalau soal debat nasab, kubu Kiai Imad mengajukan tesis semacam itu dilawan dengan antitesis. Antitesis mereka yang selama ini ada itu mentah kalah oleh tesis Kiai Imad.
Dan nanti jika misalkan debat terjadi, maka Robito harus menunjukkan satu paling tidak kitab sejaman. Intinya tuh bukti yang paling soheh, yang paling kuat soal ketersambungan nasab mereka. Jika mempermasalahkan teknik dan lain sebagainya, maka jawaban yang itu tidak akan pernah muncul. Akhirnya apa? Debatnya ya Yong juga. Dan kemungkinan ini bisa diulur yang panjang, yang lama itu soal teknik ini. Karena debat itu ada waktu. Dan saya yakin waktu itu tidak akan cukup debat semacam ini gitu loh. Karena kalau kita melihat pemberitaan di media itu, mereka itu tetap akan saklek. Robito tetap saklek dan standar mereka. Mereka memakai tafsir fikih alam mereka sendiri gitu loh. Apalagi kemarin itu ada yang mengatakan tasdiq anak haram. Entah itu dari Robito, entah itu dari Hanif Alatos. Itu yang mana coba? Yang jelas yang mana? Ada pengharaman itu. Apakah Robito itu mengharamkan atau tidak? Dan ini kemudian akan ditarik ke arah agama. Padahal soal keturunan, soal gen itu ilmiah harusnya. Kalau ditarik ke fokus ke agama saja, ya sudah, apa mau yang dibahas? Padahal pembuktian jika fokus pada agama, ujung-ujungnya nanti kepada apa? Penelitian ilmiah juga. Ya ujung-ujungnya tes DNA juga. Dan kemungkinan yang paling bisa dibilang apa ya? Mungkin taktik atau teknik akan dimunculkan kitab baru. Entah itu kitab itu abad keberapa, kita nggak tahu. Tapi jika muncul kitab semacam itu tanpa konfirmasi dulu, maka debat ini juga harus wajib berlanjut. Bayangin saja misalkan kubu Kiai Mat, kubu Robito. Kubu Robito ini melarang kitab yang belum diketahui oleh siapa saja. Lalu balasnya pakai apa? Kan ini harus punya waktu untuk mencari kitab pembanding, narasi pembanding. Jika ini dimunculkan saat debat, yang ada apa? Pemberitaan Kiai Mat kalah. Makanya ada satu teknik. Saat Robito memunculkan misalkan karena selama ini juga tidak ada gitu loh. Misalkan punya kitab, entah itu usianya kapan, usianya berapa, harus dijanji dulu. Setelah itu ada lanjutan, karena harus diberi kesempatan untuk apa? Sebagai pembanding. Harusnya seperti itu. Jika tidak ada janji, lebih baik kitabnya nggak boleh dibuka. Bayangin saja ditonton orang banyak, tiba-tiba Robito mengeluarkan kitab ini, kitab yang menjelaskan soal kitab sejaman misalkan. Intinya ke situ. Soal bukti-bukti kesohihan nasab mereka ke Kanjeng Nabi. Nah, kitab ini belum ada yang tahu itu kitab apa. Belum ada yang meneliti misalkan. Kalau ini tidak diikat dengan janji untuk debat selanjutnya, ya ceritanya akan merugikan kubunya Kiai Mat. Padahal kitab ini kitab apa orang kan nggak tahu. Ya kan? Jadi kalau memunculkan kitab semacam itu harus dijanji ada debat lanjutan, harus. Apakah kitab ini bisa disanggah gitu loh maksudnya. Harus, kalau tidak bisa disanggah nanti misalnya debat kedua ya terus terang saja memang kitab itu soheh, misalkan soheh. Kalau ternyata mudah dibantah, narasi itu dipatahkan, ya sudah. Berarti kubu Kiai Mat yang menang. Dalam artian baru ini kitab yang belum dideteksi orang gitu loh. Entah ini kitab lama atau apalah gitu. Ya ini taktik juga, taktik akal-akalan semacam ini juga bisa. Karena terbangun euforia, glorifikasi, wah gitu. Dan karena undangannya itu juga ada Taufik Asgaf, maka Taufik Asgaf harus juga datang, harusnya. Dan yang debat harusnya itu ya mereka Pak Alwi dengan kubunya Kiai Mat, karena yang dipermasalahkan itu Pak Alwi, bukan Farihin, bukan Wafi, terus Ramli, bukan. Apa yang masuk akal gitu loh. Itu tadi logikanya. Kalian hidup di Australia, kalian orang Indonesia di Australia, lalu pertanyaan identitas kalian. Tapi yang jawab orang Australia, tapi yang jawab orang Jepang. Nggak masuk akal, maka yang itu tetap harus Anda. Dan saya punya keyakinan, entah itu benar atau tidak gitu loh, kalau salah dikoreksi ya. Mungkin bahan yang dipakai Robito ini bahan copy paste dari Wafi, dari Farihin, dari orang-orang pribumi yang selama ini ikut bela mereka. Padahal simpel harusnya. Robito datang, beri bukti, ini loh buktinya. Ini loh buktinya. Ya kan, simpel kan? Mungkin waktunya bisa diulur juga dengan meributkan berbagai macam kitab-kitab sandaran yang dipakai Kiai Imaduddin. Meributkan soal teknis metodologi,
kitabnya dan sebagainya, itu tandanya nggak punya jawaban sesungguhnya. Entah dari kitab dari Syiah lah, kitab dari inilah, dari inilah, dari sumber inilah, metodologi tesis dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga merebutkan itu biar apa, waktunya habis. Ya kan seputar itu, ya ujung-ujungnya apa? Nggak ada jawaban. Robotoh tidak punya jawaban apapun. Hasilnya seperti di Banten itu, yang percuma, debat percuma itu, yang isinya debat kusir yang tidak ada jawaban sama sekali dari Robotoh. Karena memang Robotoh nggak datang. Jika mau debat ini dianggap itu serius, dianggap itu jujur, dianggap itu tidak ada trik dan manipulasi, maka yang jawab harus dari mereka sendiri. Itu harus. Negara kita udah kenyang. Zaman dulu, kenapa kemerdekaan itu susah? Karena banyaknya orang-orang lokal, pribumi sendiri yang menjadi kacau orang Belanda gitu loh. Kalau mereka tuh benar-benar punya jawaban, pembuktian nasab tuh mungkin udah dari dulu. Kalau tiba-tiba mereka tuh berani, berarti mereka tuh paling nggak punya senjata. Entah yang kitab itu, yang baru itu maksudnya, atau apa gitu loh. Dan jika ini digiring hanya cuman ke soal agama, nggak bagus gitu loh. Gen darah keturunan itu ilmiah, bisa diilmiahkan. Karena keadaan sekarang ini bisa dibilang Kubro Bitoh ini kan keteteran gitu loh. Maka mereka akhirnya muncul, yaitu tadi, masa kita mau mati berdiri saja tanpa aksi kan gitu.